Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar P3K Guru ya untuk tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Jadi ada informasi penting ya, ini tentunya bagi pelamar untuk P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, ini kita mengingatkan kembali teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan ya, bagi tenaga honorer ataupun yang lainnya, tentunya jangan lupa ya, jadi ada informasi bahwa untuk terakhir itu adalah 18 Desember 2022. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu guru ada yang lupa ya, belum melakukan ini ya, segera untuk dilakukan. Tapi yang perlu dipahami ya, bahwa jangan lupa tentunya ini yang bisa mengikuti atau bisa mengikuti pelamar di P3K Guru untuk jalur umum, tentu ada syarat yang berlaku. Nanti kita akan bahas teman-teman, yang pertama untuk P3K Guru tentunya ini bagi pelamar umum ya. Jadi pelamar umum siapa saja sih pelamar umum itu, dan tentunya apa yang harus dilakukan untuk pelamar umum, dan tentunya jadwalnya sampai dengan 18 Desember 2022, jangan sampai terlambat. Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih cara pemilihan formasi dan juga apa yang harus kalian lakukan. Nah, tapi sebelum kita membahas, seperti biasa, jangan lupa kita ingatkan kembali ya, bagi rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi ada informasi penting apa untuk P3K Guru. Nah, ini jangan lupa terakhir 18 Desember 2022. Nah, kita mulai dulu ya. Jadi siapa sih pelamar umum itu ya. Jadi dalam pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini ya, jadi terbagi menjadi 4 kategori ya, atau menjadi 4 prioritas. Jadi ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan juga di sini ada pelamar umum. Nah, pelamar umum ini siapa sih sebenarnya? Jadi pelamar umum itu adalah lulusan PPG ya, atau pendidikan profesi guru, yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Dan yang kedua, nah ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi untuk P3K Guru tahun 2022, untuk pelamar umum itu hanya ada 2 kategori ini ya, yang bisa melakukan seleksi di P3K Guru. Terus yang berikutnya tentunya bagi rekan-rekan yang memang bisa mendaftar ya, artinya bisa sampai dengan melakukan cetak kartu pendaftaran, tentunya di sini ada kategori umum. Nah, yang mana di sini nanti untuk formasi jabatan, lah ini masih kosong ya. Nah, karena memang jadwal untuk pemilihan formasi jabatan, terus lokasi ujian dan seterusnya itu nanti sampai dengan tanggal 18 Desember 2022. Nah, nanti setelah melakukan pemilihan formasi jabatan atau formasinya, lah di sini nanti ya tentunya akan muncul teman-teman itu melamar di mana, kategorinya apa, dan lokasi ujiannya apa, dan nanti kapan untuk tanggal ujiannya. Terus yang berikutnya teman-teman, lah ini juga ada teman-teman yang tidak bisa ya. Jadi yang tidak bisa melanjutkan ya tentu tidak bisa melakukan pemilihan formasi ya. Jadi ada pelamar umum yang memang dia sudah tetap di Dapodik, ataupun mungkin ada yang turun status ya dari P1 ya, misalkan dia ke P2, P3 ataupun pelamar umum, tetapi ketika dia tidak tersedia formasi di instansi yang dilamar, maka pelamar umum ya yang memang memenuhi persyaratan, tapi ketika tidak ada formasinya tentu dia tidak bisa melanjutkan pendaftarannya. Paham ya? Terus yang berikutnya tentunya untuk pelamar umum ya di P3K Guru, tentunya nanti juga akan mengikuti ya seleksi tes P3K Gurunya seperti tahun 2021 kemarin ya. Jadi tetap menggunakan sistem CAT ya, dengan butir soal, waktu, dan bobot. Di sini nanti untuk yang diujikan ya ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, terus informasi pentingnya teman-teman, ini terkait dengan jadwal seleksinya ya. Jadi untuk jadwal seleksinya di P3K Guru tahun 2022 ya, jadi teman-teman fokusnya di poin 11 ya. Jadi untuk pemilihan formasi, jadi untuk pengumuman dan pemilihan formasi, jadi untuk pelamar umum itu mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Nah, kalau mengingat sekarang sudah tanggal berapa teman-teman ya? Sudah tanggal 16 ya.
Jadi tinggal 2 hari lagi ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang memang memenuhi persyaratan dan sudah bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan mencetak kartu pendaftaran ya, jangan lupa untuk login kembali ya, login kembali di SSCASN itu untuk melakukan pemilihan formasi. Nah, nanti setelah ini ya, jadi teman-teman nanti setelah melakukan pemilihan formasi ya dan mencetak kartu kembali, yang mana nanti tentu kartunya nanti di sini sudah ada ya untuk formasi jabatannya. Jadi lokasi mana, instansi mana yang masih ada formasi jabatan, dan tentunya kalian bisa memilih. Terus berikutnya nanti yang perlu kalian lakukan yaitu adalah menunggu pengumuman ya, pengumuman untuk daftar peserta, waktu ujian, tempat seleksi ya, dan di sini nanti sampai tanggal 13 sampai 15 Januari 2022. Nah, terus berikutnya nanti ya, jadi untuk kapan sih kalian akan tes, tempatnya di mana, jam berapa, nah ini tadi akan diumumkan di tanggal 13 sampai 15 Januari. Nah, berikutnya baru nanti di sini ada pelaksanaan seleksinya. Jadi pelaksanaan CAT-nya yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2022. Nah, tentunya bagi P1 yang kemarin sudah melakukan verifikasi data, tentunya tinggal menunggu saja nanti semuanya di sini ya, dari pengumuman hasil untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2022. Jadi nanti untuk pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan secara serentak. Paham ya teman-teman? Jadi untuk pelamar umum ya, jangan lupa untuk melakukan pemilihan formasi itu terakhir tanggal 18 Desember 2022. Terus bagaimana cara untuk melakukan pemilihan formasinya ya? Tentunya seperti biasa kalian bisa login di laman SSCASN ya. Jadi silahkan nanti teman-teman klik saja login ya, berikutnya masukkan seperti biasa ya, nick dan juga password, klik tombol masuk. Nanti di sini seperti biasa ya, untuk biodatanya mungkin bisa dicek. Nah, nanti teman-teman fokusnya di sini ya, di pemilihan formasi. Ya, jadi untuk jenis seleksinya tentu ya P3K Guru. Nah, di sini nanti data dashboardingnya. Terus nanti yang di berikutnya adalah di bagian formasi. Jadi kita akan memilih formasinya ya. Jadi di instansi mana yang memang masih ada formasinya ya, sehingga nanti bagi pelamar umum itu bisa memilih formasi. Nanti di sini ada jenis seleksinya ya, P3K Guru, instansinya disesuaikan ya dengan instansi kalian berada di daerah mana. Terus di sini jenis formasi semuanya umum ya. Jadi jenis formasi itu ada banyak ya, ada umum, ada disabilitas, ada diaspora dan berikutnya dan sebagainya. Di sini tentunya pendidikan ini diambil dari verbal ijazah ya, jabatan nanti teman-teman bisa dipilih ya sebagai guru apa. Misalkan guru matematika, guru bahasa Inggris dan seterusnya. Di sini nanti juga ada lokasi formasi sesuai dengan di mana sekolah itu masih tersedia formasinya. Ya, misalkan nanti seperti contoh seperti ini ya. Jadi misalkan pendidikannya di sini S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, maka nanti jabatan yang masih ada formasinya ataupun yang linier ya, sesuai dengan linearitas antara mapel yang diajar dengan ijazah yang dimiliki ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki ya. Jadi nanti di sini ini adalah daftar-daftar mata pelajaran yang linier ya dengan pendidikan kalian. Terus yang berikutnya nanti setelah memilih, nanti jika ada juga mungkin lokasi formasi ya. Jadi untuk memilih, nah ini jangan sampai lupa teman-teman ya. Untuk lokasi formasi ya, pastikan bahwa kalian selain melihat namanya ya, misalkan di SMKN Kebun Agung, teman-teman juga pastikan teman-teman fokus di NPSN-nya ya, atau nomor pokok sekolah nasional, yang mana biasanya ketika nama sekolah itu ada yang sama ya. Jadi nama sekolah itu ada yang sama, tetapi kalau NPSN ini berbeda ya, takutnya nanti ketika sekolah itu sama ya, takutnya dia berbeda di kabupaten lain ya, misalkan di kabupaten A, B ya, jadi salah memilih sekolahnya, itu perlu diperhatikan. Terus berikutnya nanti tentunya setelah semua pemilihan sudah ya, dari jabatan, lokasi formasi, nah nanti terakhir teman-teman juga perlu ya, ini kemarin sudah diverifikasi ya untuk unggah dokumen, ini tidak perlu tidak perlu dilakukan update data lagi, karena tentunya teman-teman kemarin sudah ada verifikasi berkas siapa saja yang lolos untuk verifikasi berkas di P3K Guru ini. Terus berikutnya terakhir ya, tentunya lakukan resume kembali ya, lakukan resume kembali sampai nanti dicentang semuanya, tentunya diakhiri lagi ya. Setelah diakhiri, teman-teman mencetak kembali ya cetak kartu pendaftaran CASN, yang mana nanti di dalam ini nanti ya sudah ada formasi jabatannya ya, silahkan dicek. Tentunya ada kategori pesertanya sebagai pelamar umum, dan tentunya di sini teman-teman formasi jabatannya sebagai guru apa,
dan lokasi formasi yang dipilihnya itu di sekolah mana. Itu teman-teman ya, informasi terkait dengan P3K Guru tentunya untuk jalur umum ya, untuk bagi pelamar umum. Dan jangan lupa ya, terakhir untuk pemilihan formasi adalah 18 Desember 2022. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.